Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman para pengajar. Hari ini saya mau berbagi tentang teknik melakukan asesmen diagnostik ya, beserta tujuan dan langkah-langkah pelaksanaannya di sekolah. Apa itu asesmen? Asesmen adalah sebuah upaya untuk mendapatkan data atau informasi proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa, kelas, ataupun mata pelajaran dibandingkan dengan tujuan, kriteria, atau capaian pembelajaran tertentu. Nah, teman-teman, ada berbagai jenis asesmen ya yang sudah kita kenal di dalam dunia pendidikan. Jenis asesmen pun itu diterapkan disesuaikan dengan tujuan asesmen itu sendiri. Nah, contohnya nih asesmen yang sudah kita ketahui semuanya teman-teman, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Teman-teman, akhir-akhir ini ada sebuah asesmen yang banyak digaungkan dalam dunia pendidikan, yaitu asesmen diagnostik. Asesmen ini bukannya hal yang baru ya, tapi dengan munculnya berbagai kendala dalam dunia pendidikan karena pandemi COVID kemarin, asesmen ini mulai kembali populer. Apa saja yang membuat banyak sekolah kini mulai menerapkan asesmen diagnostik? Hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa isu dalam dunia pendidikan yang muncul karena dampak pembelajaran jarak jauh selama corona melanda. Apa saja itu? Yuk teman-teman kita simak. Nah, yang pertama yaitu tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, menurunnya kemampuan siswa atau biasa kita kenal dengan learning loss. Yang ketiga, adanya kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh siswa karena perbedaan akses ya. Yang keempat, munculnya gangguan emosi dan psikologi siswa karena pembelajaran daring dan juga kondisi sosial ekonomi selama pandemi. Nah, yang kelima yaitu siswa rentan mengalami putus sekolah. Salah satu solusi yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan di atas adalah mengadakan siklus asesmen di awal pembelajaran secara berkala, atau kita kenal dengan sebutan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah sebuah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa. Ada beberapa tujuan asesmen diagnostik diadakan ya. Yang pertama yaitu untuk memetakan kemampuan siswa-siswa di kelas secara cepat. Yang kedua, mengidentifikasi siswa yang sudah paham, setengah paham, dan belum paham pelajaran yang diajarkan ini. Nah, ibarat kata seorang dokter nih, teman-teman, asesmen diagnostis ini untuk mendiagnosa penyakit. Jika hasil belajarnya masih tertinggal atau tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, maka teman-teman dapat memberikan treatment berupa pendampingan belajar secara afirmatif, penyesuaian strategi mengajar, atau materi ajar. Nah, di sini terbagi menjadi dua lagi ya, yaitu asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Kedua jenis asesmen diagnostik ini memiliki tujuan asesmen yang berbeda. Nah, asesmen non-kognitif, teman-teman, asesmen ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kondisi kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Sedangkan asesmen kognitif memiliki tujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial ataupun pelajaran tambahan pada siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab atas pelaksanaan asesmen diagnostik? Nah, asesmen diagnostik bukan hanya tanggung jawab guru BP atau wali kelas semata, tapi sejatinya asesmen diagnostik harus dilakukan oleh semua guru mata pelajaran. Kepala sekolah sebagai komando di sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan asesmen ini dilakukan di semua kelas di minggu pertama secara berkala pada awal pembelajaran. Nah, teman-teman, bagaimana langkah-langkah melakukan asesmen diagnostik? Nah, kita lanjut ya. Baik asesmen non-kognitif dan kognitif memiliki 3 tahapan pelaksanaan yang sama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut atau follow up. Meskipun demikian, tetap ada hal yang membedakan mengingat tujuan yang ingin dicapai juga berbeda. Berikut langkah-langkah asesmen non-kognitif, yaitu pada bagian persiapan, teman-teman harus menyiapkan alat bantu berupa gambar ekspresi emosi ya. Kedua, teman-teman membuat daftar pertanyaan kunci. Misalnya nih,
Apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar dari rumah? Atau adakah hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan selama kamu belajar dari rumah atau di sekolah misalnya? Apakah harapan kamu? Nah, di bagian pelaksanaan, teman-teman memberikan gambar emosi kepada siswa. Kemudian, teman-teman meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah melalui cerita lisan atau tulisan ataupun gambar atau ditindaklanjut. Teman-teman bisa mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif, kemudian mengajaknya untuk berdiskusi secara personal. Kedua, menentukan tindak lanjut atau treatment untuk membantu siswa dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang ketiga, mengulang pelaksanaan asesmen non-kognitif di awal pembelajaran. Pelaksanaan asesmen non-kognitif dapat dilakukan dengan cara tanya jawab ya. Jadi teman-teman harus pintar dalam melakukan tanya jawab, memastikan pertanyaannya jelas, mudah dipahami oleh siswa, menyertakan acuan ataupun stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya dan memberikan waktu berpikir kepada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, teman-teman, kita masuk ke asesmen kognitif. Nah, ini bagi para guru mapel ya. Bagusnya melakukan asesmen kognitif untuk bisa memetakan kemampuan siswa-siswa di tiap kelas. Nah, masih dengan 3 langkah. Nah, langkah persiapan, ini teman-teman bisa membuat jadwal pelaksanaan asesmen dulu, kemudian mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian. Selanjutnya, mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga, menyusun pertanyaan sederhana dengan formula sebagai berikut. Nah, untuk formulanya nanti ya. 2 soal sesuai kelasnya dengan materi yang akan dipelajari. 6 soal dengan topik 1 kelas di bawah untuk semester 1 dan 2. 2 soal dengan topik 2 kelas di bawah untuk semester 2. Nah, di bagian kedua pelaksanaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan asesmen yang telah disusun kepada semua siswa di kelas, baik secara tatap muka ataupun belajar dari rumah. Nah, yang selanjutnya tindak lanjut. Setelah melakukan asesmen diagnostik, nah saatnya kita mengolah hasil asesmen yang telah diberikan. Kemudian membagi siswa berdasarkan nilai ke dalam 3 kategori, yaitu paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Setelah itu hitung rata-rata kelas. Jika siswa mendapatkan nilai rata-rata kelas, maka mereka akan mengikuti pembelajaran sesuai fasenya. Siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata akan mengikuti pembelajaran khusus atau pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Sedangkan siswa dengan nilai di atas rata-rata akan mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Yang keempat, melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Hal ini penting untuk menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Nah, yang terakhir, mengulang proses yang sama di setiap awal pembelajaran untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran secara sesuai tingkat kemampuan siswa. Nah, teman-teman, ternyata tidak sulit ya melakukan asesmen diagnostik. Yuk teman-teman, ternyata tidak sulit ya melakukan asesmen diagnostik. Yang teman-teman butuhkan hanyalah komitmen untuk memberikan pembelajaran terbaik untuk siswa dan memastikan semua siswa memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Oke, sampai segitu aja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Memeda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.